Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tipe Mobil Nono. Sore ini kita akan sharing perbaikan mesin Panther dari Surabaya. Ini kemarin di sini kesini itu ditarik dari Surabaya karena mesinnya sudah ambrol, nggak bisa dijalankan. Sebenarnya ini baru saja diperbaiki, tapi mungkin perbaikannya kurang baik sehingga gagal di jalan, sehingga ada kerusakan lagi yang menyebabkan mesin ini ambrol. Mungkin penasaran teman-teman ya, apakah yang menyebabkan mesin ini ambrol? Mari kita bacakan dulu kronologi sebelumnya itu bagaimana. Pertama, permasalahannya as turbo putus sehingga oli mengalir ke exhaust turbo sampai jalur knalpot sehingga asap knalpot menjadi putih pekat. Turbo diperbaiki. Ketika pemasangan turbo selesai, jalur oli dan jalur air ke turbo sudah terpasang. Jalur kompresor dari turbo ke intake manifold tidak dipasang dulu untuk mencoba turbo. Ketika mesin dinyalakan, ada kain lap dekat intake tersedot masuk ke jalur intake. Silinder head selanjutnya dibongkar untuk membersihkan kain yang kesedot ke intake manifold. Selesai pembersihan silinder head, pemasangan tidak pengalaman menentukan top mesin diesel. Setelah setel klepnya dinyalakan, mesin terdengar suara kemeratak. Dibuka deklep, ternyata satu templar putus. Kemungkinan knock on as juga putus. Harapan overhaul mesin, sekalian dicek apa saja part-part yang perlu diganti. Sekalian blok silinder yang kami bawakan di dalam mobil. Target mobil atau mesin dapat kembali normal dan aman. Part-part apapun yang sudah waktunya diganti dengan konfirmasi terlebih dahulu. Jadi demikianlah teman-teman, kronologinya ini seperti itu. Ini sudah disertakan riwayat perbaikan sebelumnya oleh pemiliknya. Jadi kronologi sebenarnya mesin ini bisa seperti ini karena diperbaiki turbonya. Pada awalnya diperbaiki turbonya karena turbonya itu sudah bocor sehingga boros oli dan membuat knalpot menjadi putih. Nah, setelah turbo itu selesai diperbaiki, waktu mencobanya itu pipa yang dari exhaust turbo menuju ke intake itu tidak dipasang, dan ketika dicoba dan digas-gas itu kebetulan ada lap di dekatnya itu kesedot masuk ke intake manifold sehingga nyangkut di dalam situ dan masuk ke dalam silinder, sehingga mesin tersebut dibongkar silinder headnya untuk dibersihkan bekas lap-lapnya. Maaf ada gangguan sepeda motor lewat sehingga dibongkar kembali. Terus pada waktu pemasangan itu pemasangan timingnya mungkin kurang tepat atau bagaimana, sehingga ketika mesin dihidupkan itu langsung terjadi benturan antara klep dan shakernya sehingga menyebabkan ambrol seperti itu. Jadi kronologinya kira-kira seperti itu. Terus mari kita lakukan pengecekan yang sudah rusak dan sudah ambrol itu kondisinya bagaimana. Ini mesinnya sudah kita bongkar dan ternyata itu shakernya itu ada yang putus satu, yaitu ini di satu silinder. Jadi sampai seperti ini shakernya. Nah, ini setangnya hancur shakernya. Shakernya sampai hancur seperti ini. Yang satu silinder. Ini cutter-nya, ini sampai pecahan-pecahan shakernya sudah hancur seperti ini. Dan knock on as patah 3 bagian ya. Knock on as patah 3 bagian. Terus botolannya juga patah ini seperti ini. Satu biji patah. Shakernya yang lain juga kena. Gompa-gompa seperti ini otomatis juga ganti semua. Akhirnya berimbas juga ke semprotan oli. Ini spray oli juga patah seperti ini. Ini juga mahal harganya. Jadi ini mahal harganya. Kalau buat jahit olinya ini emang sudah rusak, waktunya ganti ini. Terus mari kita lihat kondisi silindernya. Ini nanti kita pakai blok yang dibawakan oleh pemiliknya yang ada di dalam mobil. Jadi kita tidak lagi pakai blok ini karena ini blok ini bukan
tidak tertera nomor aslinya. Yang aslinya di dalam nanti akan kita bawa ke bengkel bubut sama aslinya untuk di center block sekalian. Sekarang mari kita lihat kondisi silindernya. Beginilah kondisi silindernya. Yang putus tadi itu akhirnya seperti ini. Rusak ya, karena kena setang dan kena penseker. Yang lainnya itu masih bagus silindernya. Ini bisa dicopot dan bisa dipasang lagi ke blok yang di dalam mobil. Tetapi ya kita tentu saja akan persetujuan karena ini kurang satu ya, yang ini harus diganti dengan copotan atau diganti baru semuanya. Kita harus rembukan dulu sama yang punya mobil. Yang jelas ini mesinnya hancur dikarenakan itu ada lap yang masuk ke dalam intake manifold dan pemasangan gigi timah yang tidak pas, sehingga itu mungkin sempat di starter atau gimana kita juga tahu, mungkin sempat di starter makanya seperti itu, keropiak seperti itu. Templarnya juga putus ini seher yang lain dan setang-setangnya lain. Kalau setangnya ini nggak apa-apa ya, bisa dipakai. Asli juga nggak apa-apa, bisa dipakai. Tapi noken asnya harus ganti karena putus beberapa bagian. Yang lainnya masih tertinggal di dalam blok ini. Kalau aslinya sebenarnya masih bagus, tapi nanti akan kita bawa ke bengkel bubut untuk di center dengan blok yang ada di dalam mobil. Kalau ini push rodnya nggak apa-apa ya, nggak perlu ganti karena nggak masalah, nggak bengkok. Tapi kalau ini rocker armnya ini rusak satu, patah satu ya, ini patah ini. Ya ini benturan dengan sehernya, ini penyebabnya ini. Seperti ini, akhirnya penyebabnya jadi seperti ini. Terus silinder headnya, mari kita periksa dulu. Apa silinder headnya juga, klepnya juga bengkok. Tapi saya rasa kalau saya klep nggak bengkok karena tegak lurus ya, posisinya itu tegak lurus, sehingga yang kalah biasanya templarnya seperti ini. Kalau klep-klepnya saya rasa kelihatannya aman, tapi ya nggak tahu juga. Tapi ini harus diperiksa juga, dilepasi satu-satu dan dicek dulu apakah bengkok atau enggak, harus diperiksa sekalian. Karena ini juga perlu disekur juga dan diperiksa secara keseluruhan. Karena mengingat kerusakannya sudah rusak ambrol parah seperti ini, jangan sampai terjadi yang kedua kali. Jadi harus difokuskan, harus teliti, diperiksa kesemuanya, mana layak, mana enggak layak, harus benar-benar diperhitungkan. Jadi nanti kita pakai blok mesin ini. Ini adalah blok yang aslinya. Nanti lindernya dicopotkan itu atau diganti ke semuanya. Ya kita akan rundingkan dulu sama pemiliknya. Oke teman-teman, jadi inilah teman-teman penyebabnya mobil ini bisa hancur karena malpraktek, kurang pengalaman dari perbaikan sebelumnya. Karena sesungguhnya mengerjakan mesin itu harus dengan teliti dan hati-hati, karena trade-door ketidaktelitian itu bisa menyebabkan fatal dan biaya yang tidak sedikit. Kalau part-partnya mudah sih nggak apa-apa, tapi kalau partnya itu ada yang sulit kan, akhirnya kan kita jadi nunggu lama untuk memesan partnya. Lagian ini juga mau lebaran, sehingga otomatis waktunya juga singkat untuk perbaikannya. Entah ini lebaran jadi atau enggak, kita nggak bisa janji karena kita harus inden part-partnya lebih dahulu. Ketika saya posting seperti ini, sebenarnya saya itu bukan bermaksud untuk menjatuhkan pihak-pihak lain, bukan ya teman-teman ya. Karena sesungguhnya semua mekanik itu pernah melakukan kesalahan, termasuk saya juga pernah melakukan kesalahan. Tapi kesalahan itu jangan diulang-ulang. Kalau kesalahan itu diulang-ulang, itu namanya bukan kesalahan lagi, tapi adalah suatu kebodohan. Dengan kita posting seperti ini, kita mengajak untuk belajar dari pengalaman orang lain. Jadi dengan melihat kesalahan orang lain, kita akan berusaha untuk tidak melakukan hal yang sama. Jadi tujuan saya posting seperti ini adalah tujuannya seperti itu. Jadi bukan semata-mata saya sok jago, sok ahli, sok pintar, bukan seperti itu. Karena ada juga ya, ketika saya posting kerusakan mobil yang diakibatkan oleh malpraktek, ada pihak-pihak lain itu yang kurang suka dan menuduh saya menjatuhkan pihak lain ataupun menuduh saya sok pintar atau sok jago. Sebenarnya anggapan tersebut adalah salah.
Karena sebenarnya tujuan saya posting seperti ini adalah tujuannya untuk sama-sama belajar dari pengalaman orang lain supaya kita tidak melakukan kesalahan yang serupa dengan yang saya posting tersebut. Oke teman-teman, demikianlah sharing dari kami. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua.